Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Gilang Rahmadan. Tolong dijawab Mas, kalau udah reset settingan biasanya awal mula masuk JK-nya berapa Mas? Apa seperti pas rutinnya atau beda lagi? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Yang ditanyakan ini tadi kan burung yang di reset ya settingannya atau diproses dengan nol settingan ya. Karena nol settingan ini bisa dikatakan treatment yang cukup efektif di masa burung produktif, ya kan? Di masa burung pas sehat-sehatnya. Artinya burung bukan masanya mabung gitu ya. Oke lah, ngawalinya itu EF-nya bagaimana? Jangkriknya bagaimana? Yang ditanyakan ini tadi kan seperti awal sebelumnya ya, seperti rutinitas sebelumnya atau diganti. Nah, cuma kan saya belum tahu nih, karena di sini juga tidak dikatakan Om Gilang untuk settingan hariannya bagaimana. Oke, gini saja untuk mengawali ya setelah burung di reset settingannya. Kalau burung sampean itu untuk pakan pokoknya adalah fur konvensional yang fur itu proteinnya di bawah 20%. Kamu bisa awali dari jangkrik 55. Ini yang paling umum saja gitu ya. Jangkriknya 55, furnya konvensional, anggap aja ya kayak Top Song, Gulcoin, Goldfoot ya, Panci, apalagi CP, Ronggolawe dan yang lain-lain lah ya, yang di tempatmu adanya apa ya, di pasaran tuh adanya apa. Kamu kasih jangkrik 55 saja ya untuk perawatannya, untuk mulai jemur ya. Kalau memang burungmu tidak terindikasi adanya nakal yang berlebihan, artinya temperamennya meledak-ledak dan memang karakter dari burung itu dangkal emosinya gitu ya, ya kamu jemurnya itu cukup 1 jam saja gitu ya. Nah, dirasa burungmu punya karakter yang dia cukup temperamen, kamu mulai untuk ngawali itu mungkin 15 menit dulu ya. Terus untuk mandi ini seminggu 2 kali saja. Nah, dengan pola rawatan seperti itu dan juga dengan settingan jumlah EF jangkrik yang standar saja 55 ini, kamu coba nanti amati bagaimana burungmu ya dengan tingkat birahinya. Kan karena di sini kamu tentu saja kembali ke nol lagi kan ya, burung kembali ke nol lagi, itu kamu cari titik pas enaknya di mana ya, antara birahi dan emosinya seperti itu. Nah, terus kalau kamu burungmu itu kamu kasih fur tinggi protein ya, yang mungkin proteinnya di atas 30% gitu ya. Untuk jumlah jangkrik itu kamu nggak usah banyak-banyak juga nggak apa-apa gitu ya. Anggap aja 3 atau berapa gitu ya. Itu untuk settingan jangkriknya. Cuma kalau kita hanya bicara tentang settingan-settingan saja, artinya kan sesuatu yang ini bersifat teori kan ya. Kembali lagi ke burungnya. Nah, di sini yang kamu coba untuk pelajari di burungmu. Jadi kamu fokus saja di burungmu. Bagaimana burungmu itu mengolah ya birahinya. Bagaimana birahinya dan emosinya. Toh ini kan memang syarat wajib lah. Menurut saya kalau kita bicara tentang burung lomba, kan syarat wajibnya itu di birahi dan emosi itu teman-teman ya. Nah, kalau untuk burung yang untuk gacor-gacoran rumahan lah, dasar aja untuk burung supaya dia ada gacor itu kan birahi. Ya, itu titik dasarnya di situ ya. Nanti kalau kita bicara tentang burung lomba, birahi ini ya kita harus selaraskan dengan emosinya. Dengan treatment-treatment yang biasa dilakukan oleh pemain-pemain burung, suatu contoh seperti mana memberikan full krodong setelah burung dirawat, itu kan fungsi-fungsi untuk apa? Menaikkan vikternya. Gitu ya.
Terus untuk burung yang tujuannya memang untuk burung lomba, saya ingatkan lagi kepada teman-teman, ini memang agak kontras ya, berbenturan tuh. Di saat kamu pengennya punya burung lomba, tetapi burung itu kamu didik untuk gacor-gacoran harian. Ya, yang burung itu seolah-olah kayak burung lomba ya kan. Di rumah itu dia gembrong-gembrong, bongkar materi, terus dia ada ekspresi kemarahan, tetapi itu dia lakukan di rumah, bahkan di dalam kerodong. Ini tentu saja harus dihindari, khususnya untuk burung-burung yang tujuannya memang untuk jadi burung lomba. Gitu ya. Nah, kalau kita ngerawat burung tujuannya hanya untuk menikmati suaranya, ya tentu saja bikin aja burung itu gacor di rumah. Gitu ya. Gitu ya, cukup simpel lah menurut saya untuk merawat burung murai batu. Yang terpenting burung itu memang punya bakat, burung itu punya mental. Sedikit saja kita poles untuk burung itu. Bentuk dari settingan rawatan yang kita berikan ini gimana memunculkan birahi dan emosi itu sehingga keduanya ini selaras gitu ya. Dan bagaimana sih kita memupuk filter di burung yang kita rawat, atau istilahnya itu semangat tarung. Ya kan? Nah, nanti kalau udah dapat itu semua, tinggal kita cari apa? Cari tenaga. Karena burung punya kesiapan, mental bagus, kalau dia tidak punya tenaga, ya terasa percuma. Ya kan? Burung berani tarung nih. Ya, dia pengennya tarung dan dia pengen juga mengeluarkan suara-suara pukulan, tetapi tenaga itu nggak ada. Ya jelas aja keok nantinya. Yang terjadi apa? Burung punya keinginan tarung kuat, tidak didukung dengan tenaga yang bagus. Ya, yang paling umum saja burung itu mungkin akan mainnya tidak dapat durasi. Burungnya cenderung ngetem, gitu ya. Tetapi untuk selebihnya biasanya itu ada reaksi-reaksi yang berlebihan, seperti mana burung akhirnya nyerang, burung itu akhirnya ngelowo dan sebagainya, gitu ya. Oke, coba saya ulangi lagi. Karena yang kamu tanyakan berapa jumlah EF ya. Bagaimana nyetingnya lagi untuk jumlah EF ini tadi ya. Untuk awal mula setelah burung di reset settingannya. Jadi kalau satu ini ya, kalau kamu memberikan pakan ke burungmu itu pakai fur konvensional gitu ya, yang orang biasa sebut itu standar protein lah atau rendah protein gitu ya, itu kamu bisa mulai awali dari jangkrik 55 dulu ya. Kalau burungmu tipe burung yang anggap aja emosinya nggak dangkal lah, istilahnya begitu ya, atau dia punya sifat yang temperamen seperti itu, ya kamu untuk rawatan ini bisa kamu awali dengan penjemuran 1 jam. Terus pola mandinya yaitu pakai seminggu 2 kali. Nah, kalau burungmu cenderung memang dia dangkal emosinya, kamu coba untuk awali itu 15 menit aja gitu ya. Nanti kurang lebihnya dilihat lagi sewaktu di lapangan dia kerjanya bagaimana gitu. Terus kalau kamu memberikan fur ke burungmu, ini yang kedua ya berarti ya, pakai fur tinggi protein gitu ya. Kamu coba untuk awali dengan jumlah EF itu 33 aja. Dengan pola rawatan yang sama untuk mandi dan jemurnya juga. Gitu. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.